Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Romin MMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Besuk. Yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 1 Besuk dan peserta diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Besuk. Ketiga, doa. Keempat, pemaparan penerapan budaya positif di sekolah oleh narasumber kita, Ibu Gina Utari Elgani SPD CGP Angkatan 11. Yang kelima adalah tanya jawab dan umpan balik. Keenam, refleksi. Yang ketujuh, kesimpulan. Nggak usah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, yang pertama kita akan membuka acara ini dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh Miss N. Kepada beliau dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri Besuk. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Romin MMPD, kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Heru. Yang saya hormati Ibu Gina Utari Elgani SPD selaku narasumber hari ini, dan segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Besuk yang berbahagia. Mari kita berucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Gina, calon guru penggerak angkatan 11 PGP, pendidikan guru penggerak. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah Bu Gina ini sudah 2 kali ya sebagai narasumber. Yang pertama dulu sebagai narasumber berbagi praktik baik, dan hari ini beliau, guru kita ini akan menyampaikan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Gina nanti bermanfaat bagi kita semua, dan memang penerapan budaya positif ini menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan oleh para guru karena merupakan salah satu amanat ya dari kurikulum Merdeka. Insya Allah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah wawasan kita dan akan memperkaya daya dukung. Maksudnya kita akan lebih banyak memperoleh contoh-contoh konkret tentang budaya positif ini. Memang tugas sekolah hari ini, tugas guru hari ini tidak hanya memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih penting begitu ya, lebih penting untuk menyampaikan disiplin positif ini. Jika materi-materi pembelajaran itu banyak dijumpai oleh siswa, oleh murid-murid kita di HP, di YouTube, dan banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk mengunduh materi-materi ini, namun disiplin positif itu jarang ya, atau bahkan mereka kurang peduli ya jika ada tayangan-tayangan yang terkait dengan disiplin positif ini. Nah, jika kita sebagai guru ini kaya cara, kaya strategi, ini insya Allah akan mampu mengajak anak-anak kita untuk menjadi insan yang lebih baik ya. Dengan kata lain, kalau urusan
mengajar itu sudah bukan hal yang sulit Bapak Ibu ya, karena banyak contohnya di PMM itu banyak sekali inspirasi pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi untuk kali ini dengan bertatap langsung dengan Bu Gina sebagai narasumber begitu ya, kita akan langsung lebih banyak, karena Bu Gina ini guru di SMP Negeri 1 Besuk dan Bapak Ibu guru di sini bisa mengadopsi, bisa ATM BCA ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Apa BCA-nya ini? Ada yang tahu singkatan ATM BCA-nya ini? Iya, nanti akan ya biar jadi sesuatu yang membuat penasaran ya, bukan hanya ATM tapi ATM BCA begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selamat untuk Bu Gina ya, selamat menyampaikan diseminasi. Insya Allah ini akan menjadi amal yang baik, menjadi jariah yang terus mengalir, apalagi oleh Bapak Ibu guru nanti menjadi inspirasi juga, walaupun tidak niru plek tapi bisa dimodifikasi seperti tadi di ATM tadi ya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dipimpin oleh Bapak Andi Sukma Wijaya Eskom. Kami persilahkan. Oh, monggo. Ya, Bu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma habib alaina fi siratil maut wa najata minan nari wal khawfa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi. Hadirin yang saya hormati, sekarang kita akan mengikuti pemaparan penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Gina Utari Elgani SPD, CGP Angkatan 11. Kami persilahkan. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang ini adalah tugas saya sebagai CGP pada modul 1.4. Baik, apa sih penerapan budaya positif di sekolah? Kita mulai. Yang melatar belakangi penerapan budaya positif di sekolah adalah Bapak ini. Bapak siapa? Betul sekali, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita nyebutnya enggak usah Bapak, jadi
dipakai langsung Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah menuntun anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk bahagia. Jadi bukan untuk menjadi pandai Bapak Ibu, untuk mendapatkan keterampilan dan kebahagiaan guna kehidupan mendatang. Nah, menuntun ini tidak boleh menuntut. Banyak dari kita sebelumnya selalu menuntut anak didik kita untuk menjadi lebih baik, untuk sopan. Jangan menuntut, tapi menuntun. Karena anak-anak pada dasarnya itu memang memiliki sifat dasar. Ya, jadi kodrat ini adalah sifat dasar anak-anak. Ada dua macam kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya budaya di sekitarnya. Anak besok seperti apa, itulah kodrat alamnya. Kodrat zaman yaitu zaman di mana anak-anak itu tumbuh. Nah, kita sering membandingkan, dulu saya jadi murid enggak kayak gitu loh. Kan begitu ya? Waktu saya jadi murid saya dipukul biasa aja. Tapi zamannya tahun 80-an. Saya jadi murid tahun 90-an. Sekarang 2020 berbeda zaman. Jadi perlu dipertimbangkan dalam setiap tindakan kita sebagai guru, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan di sini ada semboyan ya, ada semboyan dari pendidikan kita 3, ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangunkarso dan tutwuri handayani. Ini yang dipopulerkan kembali sekarang. Sudah sering lupa, kita dulu sering tahu kalau pendidikan menjadi seorang guru itu ada 3. Jadi ing ngarso sumtulodo, di depan menjadi teladan, ing madyo mangunkarso, di tengah-tengah membangun prakarsa, membangun semangat anak didik kita, tutwuri handayani, di belakang kita memberi dorongan. Nah, sebelum berlanjut, ini ada materi konsep inti dalam budaya positif. Budaya positif di sekolah artinya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Namanya budaya ya. Budaya itu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ada 8 materinya: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Sebelum kita lanjut, kita bermain game terlebih dahulu. Gamenya buka, cobalah buka. Kita perlu 2 orang berpasangan. Ya, silahkan berpasangan dengan teman di sebelahnya. Jika tidak ada, yang satunya bisa jadi wasit atau jurinya. Kalau lengkap berpasangan silahkan. Nah, orang pertama mengepalkan tangan, seakan-akan memegang sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai dibuka. Rahasia saya ini jangan sampai terbuka oleh orang lain. Kita genggam. Ya, dengan kuat tenaga, dengan kuat hati, perasaan, saya teguh tidak akan membuka kepalan tangan saya ini, karena ini rahasia saya, rahasia besar saya, tidak boleh ditunjukkan ke orang. Orang kedua, berusaha dengan segala macam cara, silahkan ditawarkan iming-iming rumah tingkat, mobil baru, silahkan. Atau nanti kita makan bersama gitu, boleh. Ya, usaha sudah seperti apa? Dikitik-kitik temannya boleh, digigit juga boleh. Ya. Diancam silahkan sampai buka tangannya.
Namun ada bagiannya, ada waktunya. Waktunya adalah 30 detik saja. Jadi waktunya hanya 30 detik saja, bisa pakai timer. Ya? Bisa? Sudah paham permainannya? Paham. Silahkan. Silahkan kita mulai dari sekarang. Ya. Pukul 11.00 sekarang dimulai, 30 detik dari sekarang. Silahkan dibuka kepalan tangan temannya.
pertanyaan, saya minta atau Bu Romi mau bertanya atau memberi umpan balik? Ya, nanti saya minta umpan balik juga dari teman-teman bagaimana penampilan saya yang bagus ini ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita semakin memahami terkait dengan budaya positif di sekolah. Mungkin dari paparan Bu Gina ini yang harus kita laksanakan, yaitu yang 5 kontrol tadi, Bapak Ibu. Kita semua jadi tahu bahwa menghukum, membuat anak merasa bersalah, kemudian menjadi teman pun ada positif negatifnya, dan insya Allah yang terbaik tadi adalah menjadi seorang manajer. Dan dengan segitiga restitusi itu jadi betul sekali, berarti Bu Gina selama ini itu sangat memperhatikan Bu Romi. Dan memang saya sering Bapak Ibu mendapatkan ya secara tidak langsung begitu masukan dari Bu Gina. Tadi karena disinggung terkait dengan keyakinan sekolah, Bu Gina itu pernah menyampaikan begini, oh Bu Romi saja tidak berhasil membuat teman-teman itu bisa semuanya terlibat dalam sholat zuhur berjamaah. Itu yang saya ingat. Iya Bu Gina, saya akui. Tapi saya begini Bu Gina, teman-teman itu kan punya kewajiban. Sudah sering kali saya sampaikan di rapat, ayo Bapak Ibu, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu, program sholat zuhur berjamaah ini tidak akan berhasil. Jadi terus terang saja, saya juga mungkin kalau sebagai guru itu juga banyak tidak berhasilnya. Tapi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan hari ini
bisa kita diskusikan bersama bagaimana supaya kita selalu bisa bersabar gitu ya, nggak marah. Baik, bagaimanapun yang namanya hukuman, Bapak Ibu, ini ada di slide saya tampilkan. Pada posisi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir, dan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Hasilnya, memberontak. Oh, Bu Guru bisa saja kayak gitu. Padahal saya sendiri begitu. Gitu, anaknya begitu. Dan berkata, gak ngurus. Kemudian dampaknya mengulangi kesalahan berulang kali dan menjadi agresif. Kaitannya dengan dunia berkualitas ini tidak saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana agar itu tidak disebut menghukum? Jadi kita membuat kesepakatan. Anak-anak, upacara dimulai pukul 7, kalau pukul 7 lebih 15 belum berbaris rapi di lapangan, maka kita akan membuat sebuah konsekuensi ya, disepakati bersama, kira-kira konsekuensinya apa? Ditambah Bu, dijemur. Nah silakan, karena itu dari anak-anak sendiri kan. Nah, jadi kesepakatan yang muncul, ide yang muncul dari anak-anak itu yang kita terapkan. Namanya bukan lagi menghukum, tapi konsekuensi. Konsekuensi ini tidak sama dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya itu dapat tidak disepakati bersama, ya, tidak disepakati bersama dan tidak konsisten, nggak tetap. Saya pengennya menghukum 5 menit, besoknya berubah lagi, saya inginnya kamu push up, itu namanya menghukum, tidak konsisten dan tidak disepakati bersama. Nah, kalau konsekuensi ini disepakati bersama dan tidak secara fisik. Walaupun itu secara fisik, karena itu upacara di lapangan ya, upacara di lapangan itu kan fisik, bermain fisik ya, berdiri 1 jam atau lebih. Nah, kalau dia terlambat maka dihukum juga seberapa dia terlambatnya. Itu namanya konsekuensi. Atau mungkin konsekuensinya dia mencatat apa yang tadi disampaikan oleh pembina upacara misalnya. Itu disebut konsekuensi. Dan harus konsisten setiap minggunya, setiap Seninnya ya hukumannya itu. Kalau disepakati dijemur Bu, biar nggak repot-repot, karena anak kita Bu lebih suka dijemur daripada disuruh nulis. Saya pernah buat konsekuensi yang terlambat suruh nulis 1 lembar halaman. Nggak Bu, lari keliling lapangan saja dah Bu, saya nggak sanggup nulis, lari keliling lapangan enggak. Karena kalau tidak ada hubungannya, dia terlambat masuk kelas, terlambat mengikuti pembelajaran dengan lari keliling lapangan. Kalau saya menerapkan itu termasuk hukuman, karena tidak menyelesaikan, tidak mengganti kekurangan dia. Kamu terlambat 5 menit, oke, nanti ngerjakan tugas selama 5 menit sebelum istirahat. Itu bisa disebut konsekuensi. Kalau enggak Bu, lari saja, tetap hukuman karena enggak ada hubungannya. Kalau di lapangan boleh. Misalnya Bu Yeye pelajaran olahraga, anak itu pergi ke kantin, terlambat 5 menit, maka disuruh lari 5 menit boleh. Karena olahraga materinya. Kalau IPA enggak ada hubungannya. Sehingga konsekuensi itu harus berhubungan dengan kesalahan yang dibuat oleh murid. Di restitusi apa enggak boleh membuat konsekuensi? Boleh. Restitusi itu setelah konsekuensi dilaksanakan. Jadi restitusi ini menghindari mengulangi kesalahan. Konsekuensi harus tetap dilaksanakan. Karena anak itu salah, tentu ada konsekuensinya. Karena kita bukan di kantor polisi, kalau kantor polisi langsung dihukum. Ya, kalau di sekolah berusaha memperbaiki dulu. Di
dikonsekuensikan dulu baru direstitusi. Anak tidak piket kan kesalahan. Nah, jadi kalau nggak piket konsekuensinya apa? Ya nyapu nanti. Atau disapu dulu, dia harus disapu, temannya dikeluarkan dulu. Setelah nyapu, itu konsekuensi kita panggil secara pribadi anak yang tidak piket tadi untuk direstitusi. Seperti itu. Apa BK yang restitusi? Guru saat itu yang berhubungan. Begitu. Apalagi tadi Bu? Nggak ada sudah ya? Nah, saya minta umpan balik dari teman-teman 1 atau 2 orang yang ingin menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan saya ngoceh 1 jam di depan. Apakah ada sesuatu yang menarik atau ada sesuatu yang baru dengar saya Bu. Kalau ada restitusi itu saya baru dengar. Mungkin keyakinan kelas itu loh saya baru tahu. Kalau itu kira-kira efektif apa enggak. Langkah apa yang ingin Bapak Ibu lakukan besok atau besok lusa? Misalnya saya mau buat keyakinan kelas Bu di kelas saya. Monggo silakan, saya minta 2 orang boleh. Lebih enggak apa-apa. Semakin lama semakin bagus. Bukan ikan sepat, ikan gabus. Bapak-bapak 1, Pak Taufik, biar cepat. Ikan sepat, ikan gabus. Sini dah Pak. Sini Pak. Oh. Terima kasih. Saya bersama pemateri tidak boleh. Apalagi umpan balik Bugina itu sepertinya sebenarnya materi yang akan saya sampaikan tidak kurang seperti itu juga. Saya juga hampir berpikir gimana nanti materi saya juga hampir mirip Oh gitu. tentang perilaku positif dan hukuman kepada siswa. Seperti Bugina punya tanggung jawab untuk memberi materi yang baru nanti ke saya. Alhamdulillah ada beberapa hal yang kita serap, hal-hal yang baru seperti